Belakangan ini kan banyak catatan soal bansos Pak, tapi bukan catatan MK. MK. Maksudnya catatan mengenal pembagian bansos. Jelang pemilu ini banyak banget bansos yang dibagikan nih Pak. Nilainya ratusan triliun. Terus sering juga bansos itu dinamakan atas nama pribadi. Ada juga yang bilangnya bansos itu untuk menaikkan elektabilitas. Tapi sorry gak mungkin elektabilitas Panis lah, orang Panis aja gak punya jabatan. Duit aja gak tahu udah punya banget tuh. Jadi Pak gini pertanyaannya. Gimana nih respon Bapak Anies soal bansos yang katanya jadi dipolitisasi nih Pak? Silakan Pak. Sambil baca catatan boleh ya? Boleh, yang penting kan jangan catatan MK. Boleh ya. Ini catatan yang dibaca Gus Imin kemarin. Dan bukan dari Tom Lembong. Mau nggak ketemu sama Tom? Mau Pak, mau. Ya, Pak. nanti bikin aja desak Tom Lembong ya. Gitu ya. Jangan dihitung 2 menit loh ini ya, belum ya. Gak Pak, tenang aja. Gini, ketika saya bertugas sebagai calon gubernur, kami mendapatkan begitu banyak fitnah. Bahwa kalau terjadi pergantian gubernur, maka program bantuan sosial akan dihentikan. Oke? Dan ketika kami bertugas, yang terjadi program itu memang diubah. Bukan dihentikan, ditambahkan. Oke? Yang kedua, makanya namanya menjadi Bansos Plus. Oke? Lalu ketika terjadi bencana COVID, kita harus meningkatkan penerima bansos. Dan ketika kita membagikan bansos, di setiap paketnya itu ditulis. Paket bantuan ini dibiayai oleh APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke? Tidak ada nama gubernurnya, tidak ada foto gubernurnya, dan dikatakan eksplisit ini bukan uang pribadi. Ini adalah uang pajak yang diterima dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Oke? Jadi kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan mari kita mencerdaskan. Jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Jadi jangan diturunin, naikin. Naikin dengan apa caranya? Caranya apa? Caranya dituliskan di situ. Jadi bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara sebagai tanggung jawab negara kepada saudara-saudara kita yang belum sejahtera dan mengalami kesulitan ekonomi jangka pendek. Karena itu program bansosnya akan ditingkatkan menjadi Bansos Plus. Apa plusnya? 1 jumlahnya, 2 sasarannya. Memastikan bahwa penerima adalah yang membutuhkan dan yang berlebih yang masuk dalam daftar harus dikeluarkan. Lalu yang ketiga harus ada program pendampingan supaya penerima bansos mendapatkan skill tambahan sehingga mereka bisa menaik kelas. Oke, jadi 3 itu Bansos Plus itu yang akan dilaksanakan dan kami ketika kami bertugas besar-besar akan ditulis bahwa bantuan sosial ini didanai APBN Republik Indonesia. Oke, dicatat ya teman-teman. Soalnya saya juga bingung Pak, misal dapat bansos, tempat yang buat kreseknya kok gambarnya kok malah muka yang ngasih itu gimana ya Pak? Padahal kan itu uang negara ya. Nah, kan bingung. Dicatat nih teman-teman. Oke, selanjutnya nih. Ke pertanyaan yang kedua. Sekarang kan lagi rame juga Pak, poster-poster di jalanan, terus berita-berita di TV yang bilang kalau pemilu 1 putaran itu bisa bikin hemat anggaran negara sampai 27 triliun. Nah, gimana nih pandangan Bapak soal anggapan kalau pemilu 1 putaran itu lebih hemat?
Tapi jangan nyontek dari Palembang lagi ya Pak. Ini jawaban dari Pak Aniesnya langsung loh. Oke, silakan Pak. Begini, pemilu itu bukan soal sekedar murah dan mahal. Kenapa? Karena kita melibatkan pemilih yang jumlahnya DPT lebih dari 200 juta. Jadi kalau biaya besar, bagi itu dengan 200 juta pemilih, berapa nanti per orang? Oke, nanti di situ akan terlihat. Ya kalau negaranya kecil, biaya pemilunya otomatis kecil. Kalau negaranya seperti Indonesia, nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi nomor 3 terbesar, otomatis anggarannya menjadi besar. Tapi angka tadi disebut berapa? 27 triliun, APBN kita itu 3.300 triliun. Jadi kalau 27 triliun itu sekitar 0,1516% untuk menentukan arah Republik ini. Arah Republik ini. Jangan sampai nanti gasnya gini, sekarang dipasangkan satu putaran, habis itu tidak ada putaran sekalipun. Gini, one man one vote dipertahankan, jangan sampai one man one vote one time. Betul tidak? Nanti kita bergerak, sekarang dicoba dikurangi putarannya, besok bisa-bisa idenya, udahlah nggak usah pakai putaran-putaran, perpanjangan saja. Betul tidak? Jangan mendahului kemauan rakyat, oke? Nanti yang ngomong satu putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Apa yang terjadi? Tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Jadi jangan pernah ojo ngege mongso. Apa ngege mongso itu? Yang ngege mangsa ya di sini sih. Itulah sebabnya. Jadi menurut hemat kami serahkan kepada rakyat. Rakyat yang akan menentukan satu putaran atau dua putaran. Jangan sekali-sekali mencoba ngajari rakyat. Karena rakyat kita barangkali lebih cerdas dari yang mau coba mengajari itu. Oke? Yang kedua, rakyat akan menentukan pilihannya karena itu dijaga. Dijaga betul. Ini bukan yang dijaga itu bukan suaranya paslon 1, 2, 3, bukan. Yang dijaga itu suara rakyat yang harus dipastikan tercermin dalam tabulasi suara nasional. Oke? Jadi saya melihat ini bukan soal murah dan mahal, tapi ini soal bagaimana hasil pemilu itu menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Kalau pemerintahan tidak legitimate nggak diakui. Nih saya kasih contoh. Kompetisi sepak bola, tapi yang menang itu karena diuntungkan oleh wasit, diuntungkan oleh penyelenggara. Betul? Nanti ketika dia terima trofi dengan tidak percaya diri. Kenapa? Karena dia bukan pemenang yang sesungguhnya. Dia hasil olah-olahan antara wasit dan penyelenggara. Ketika itu adakah yang mempercayai dia sebagai pemenang? Tidak, itu legitimasi moralnya turun. Kita ingin pemilu yang legitimasi legalnya kuat, legitimasi moralnya kuat, sehingga dia bisa menjalankan pemerintahan dengan baik untuk manfaat kita semua. Itu jawabnya.